Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah besar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dari awal Ramadan hingga saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah Ramadan, bulan yang dari awal sampai akhirnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggalan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga itu dihiasi, diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala dari tahun ke tahun. Setiap waktunya terus diperindah, dan itu tidak ada lain kecuali untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan ketika malam pertama daripada bulan Ramadan, dalam riwayat itu dikatakan akan berhembuslah angin dari bawah arsy ilahi. Angin itu disebut dengan musirah. Angin itu berhembus ke arah surga, sehingga dedaunan-dedaunan surga dan pintu-pintu istana surga bergesek dan mengeluarkan suara yang begitu merdu, begitu indah. Bidadari akan keluar dari istana-istana surga, dan mereka akan bertanya kepada para malaikat, malam apakah ini? Atau hari apakah ini? Maka Jibril alaihissalatu wassalam menjawab, wahai yang indah jelita, ketahuilah bahwa ini adalah malam daripada awal daripada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para malaikat, bukakanlah pintu-pintu surga seluas-luasnya, tutuplah pintu-pintu neraka. Dan Allah memerintahkan Jibril alaihissalatu wassalam dengan beserta para malaikatnya untuk turun ke bumi untuk menangkap syaitan-syaitan dan dibelenggu. Mereka semua dipenjarakan di dalam laut. Allah Subhanahu wa taala betul-betul inginkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka semua berlomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya dipenuhi rahmat Allah, pertengahannya dipenuhi dengan ampunan Allah, akhirnya adalah pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang diperjumpakan oleh Allah taala dengan bulan Ramadan, lalu mereka mendapatkan taufik daripada Allah sehingga mereka betul-betul memanfaatkan Ramadan, memaksimalkan Ramadan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah waktunya kita menunjukkan kebaikan kita di hadapan Allah. Semangat kita menyambut rahmat Allah. Waktunya kita berlomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar kita semua betul-betul menjadi hamba-hamba yang beruntung, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar setiap pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang hari ini kita lakukan mungkin kita menganggap sudah cukup, mungkin kita menganggap sudah baik, bahkan kita mungkin menganggap sudah banyak. Saya sudah salat tarawih, saya puasa, saya menyisihkan sebagian harta saya untuk sedekah dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah, semua itu suatu saat akan bisa menjadi tampak sedikit. Semua itu bisa jadi akan membuat kita menyesal. Kenapa kita tidak maksimal? Kenapa dulu di dunia saya kurang bersungguh-sungguh? Hal ini pernah terjadi di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang tidak terlalu dikenal,
Namanya adalah Sya'ban. Ada yang mengatakan Sauban. Mungkin sebagian kita pun baru dengar nama ini. Seorang sahabat ini adalah sahabat yang istiqomah. Beliau selalu berusaha menjaga sholat jamaahnya. Rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, tetapi beliau tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Datang lebih awal karena sadar rumahnya jauh, berangkat lebih awal dari rumahnya. Tiap kali dia datang ke masjid, dia berada di sudut masjid. Dia maju ke shaf depan, kemudian dia ambil bagian pojok masjid, disitulah dia ibadah. Dan saking istiqomahnya sahabat Sya'ban ini, di tempat yang biasa dia tempati di Masjid Nabawi, sehingga Nabi SAW mudah menandai sahabat Sya'ban ini. Tiap kali Nabi SAW salat, Nabi lihat Sya'ban ada di situ, istiqomah begitu. Sampai suatu kali ketika Nabi SAW ingin salat berjamaah bersama para sahabat, maka Nabi melihat Sya'ban kok nggak ada di situ. Nabi SAW sempat menanyakan kepada sahabat, mana Sya'ban? Mereka mengatakan tidak tahu ya Rasulullah. Bahkan dalam riwayat itu diceritakan Nabi SAW menangguhkan salatnya. Coba tunggu sebentar. Sayangnya Rasul SAW kepada sahabat supaya tidak tertinggal takbiratul ula. Ditangguhkan akhirnya, ditunggu sebentar. Karena khawatir kesiangan subuh, Nabi SAW akhirnya pun memerintahkan untuk iqamah. Lalu mereka semua salat berjamaah. Selepas salat selesai, Nabi SAW tidak berhenti. Nabi SAW tanyakan lagi, siapa yang tahu Sya'ban? Maka sahabat tidak ada yang tahu. Kemudian Nabi menanyakan, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Maka satu orang mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, coba antarkan saya ke rumah Sya'ban. Bagaimana perhatian Nabi SAW kepada sahabatnya. Makanya sunnahnya imam itu sebenarnya habis salam lihat kepada makmum, mengenali makmumnya. Begitulah yang Nabi SAW lakukan. Maka Nabi SAW dengan beberapa sahabat berangkat ke rumah Sya'ban. Dan ternyata rumahnya jauh, di ujung kota Madinah. Sampai di sana singkat cerita Nabi SAW mengucap salam dan keluarlah seorang wanita. Kemudian Nabi menanyakan, apakah betul ini rumah Sya'ban? Dijawab, benar ya Rasulullah. Bisakah saya bertemu dengan Sya'ban? Maka dengan meneteskan air mata, wanita itu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban tadi pagi sudah meninggal dunia. Maka Nabi SAW dan para sahabat mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi tidak tahu. Tetapi kemudian istri Sya'ban tadi dengan meneteskan air mata dia mengatakan, ya Rasulullah, ada hal yang ingin kami tanyakan. Apa itu? Kata Nabi, sesungguhnya sahabat Sya'ban sebelum meninggal dunia, dia mengatakan 3 hal yang membuat kami keluarganya bingung. Apa yang dia inginkan atau apa yang dia maksud. Maka Nabi SAW menanyakan apa yang dia katakan oleh Sya'ban. Dia katakan, ya Rasulullah, sebelum dia meninggal dia mengatakan seandainya lebih jauh, seandainya lebih jauh. Atau dia mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh. Kemudian yang kedua dia mengatakan seandainya yang baru, seandainya yang baru. Kemudian yang ketiga dia mengatakan seandainya semuanya, seandainya semuanya. Tidak lama dari mengucapkan itu ya Rasulullah, Sya'ban pun meninggal. Maka kami bingung sebagai keluarganya, apa yang diinginkan oleh Sya'ban ini? Kenapa dia mengatakan hal yang aneh? Nabi SAW kemudian menjelaskan maksud Sya'ban tadi. Ini adalah bagian dari mukjizatnya Rasulullah SAW. Allah berikan tahu kepada Nabi apa yang dimaksud oleh Sya'ban. Nabi mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku sekalian, sesungguhnya sebelum matinya Sya'ban, Allah Ta'ala telah menampakkan amal kesehariannya Sya'ban radhiyallahu anhu. Allah tunjukkan pahala-pahala kebaikan yang dia lakukan. Pulang perginya dia berangkat ke masjid untuk menjaga salat jamaah, Allah tunjukkan pahalanya.
Begitu terkagumnya dia dengan pahala yang begitu besar dari Allah tadi, sehingga dia mengatakan seandainya lebih jauh. Maka ambillah pelajaran dari kisah ini. Sya'ban yang rumahnya jauh, jalan kaki, itu pun masih merasa menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Lalu apa yang membuat kita menjadi lemah untuk berangkat ke masjid? Kemudian yang kedua, kata Nabi, dia mengatakan seandainya yang baru adalah Allah tampakkan ketika di musim dingin, angin berhembus kencang, dia membuka pintu rumahnya untuk berangkat ke masjid, kemudian dia masuk lagi ke dalam dan dia mendobeli pakaiannya. Pakaian yang bagus di dalam, pakaian yang lama di luar. Dia berharap mungkin sampai masjid, pakaian yang kotor itu bisa dia lepas, dia bisa sholat dengan pakaian yang masih dipakainya. Dengan dua pakaian yang dia pakai itu dia berangkat ke masjid. Tetapi di perjalanan dia mendapati ada orang yang sedang kedinginan. Maka tanpa berpikir panjang, sahabat Sya'ban pun melepaskan baju lamanya, baju yang bagian luarnya itu dihadiahkan kepada orang itu, kemudian berangkatlah keduanya ke masjid. Allah Ta'ala tunjukkan pahala bersedekah dengan baju yang sudah lama itu. Begitu besar pahalanya sehingga Sya'ban mengatakan seandainya yang baru. Sekiranya mungkin dia memakai pakaian lama di dalam dan baju yang bagus di luar, bisa jadi sahabat Sya'ban akan memberikan pakaian yang bagus itu. Karena untuk mempermudah dia kasihkan pakaian yang lama itu. Karena pakaian yang lama yang di luar dia kasihkan. Allah tunjukkan pahalanya dan itu membuat dia menyesal. Dia katakan yang lama saja begini pahalanya, lalu bagaimana dengan yang baru? Kemudian yang ketiga, kenapa sahabat Sya'ban mengatakan seandainya semuanya? Karena pernah satu kali ketika Sya'ban ingin buka puasa, ia mau makan, dia hanya punya satu potong roti. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Ketika dibuka ternyata ada orang miskin yang dia mengatakan sudah 3 hari belum makan. Sya'ban juga lapar, tamunya juga lapar. Maka Sya'ban masuk kembali, kemudian dipotonglah roti itu menjadi 2 bagian, separuh buat Sya'ban, separuh buat si miskin tadi. Susunya pun dia tuang dibagi menjadi 2, separuhnya buat tamunya, separuhnya buat Sya'ban. Allah Ta'ala tunjukkan pahalanya dan itu membuat dia menyesal kenapa tidak semuanya. Nabi SAW menjelaskan itu sambil membaca ayat laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Dalam surah Qaf ayat 22. Allah mengatakan sungguh kamu telah lalai untuk hari ini, yakni pada hari kiamat, di mana kita semua akan diperlihatkan oleh Allah mana amal-amal yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang secuil debu pun, sebesar darah pun akan kita lihat kebaikan itu. Pada saat itulah seorang dia akan menyesali. Bukan menyesal karena berbuat baik, menyesal karena kurang maksimal dalam kebaikan. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah ibrah dari kisah Sya'ban ini. Seorang sahabat Nabi yang amalnya sudah luar biasa. Ketika mau meninggal dunia, Allah tunjukkan bagian dari pahala amal yang pernah dilakukan. Dan itu membuat dia begitu menyesal. Kenapa tidak begini? Bisa jadi begitu banyak kesempatan-kesempatan untuk kita melakukan kebaikan, dan itu terlewatkan tanpa kita pikirkan, tanpa adanya penyesalan, karena kita tidak tahu nilainya. Mungkin suatu saat nanti ketika Allah tunjukkan kesempatan-kesempatan yang telah terlewatkan begitu banyak, itu semua akan membuat kita menyesal kepada Allah Subhanahu. Bahkan amal baik yang sudah kita lakukan pun bisa jadi kita akan menyesal karena kita kurang maksimal di dalam melakukan kebaikan tersebut. Maka dari itu jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah ini, bulan di mana pahala-pahala dilipat gandakan ini sebagai sarana penempa diri kita masing-masing untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa mengoptimalkan amal-amal yang hendak kita lakukan di bulan ini. Yang belum hatam Quran, upaya untuk bisa menghatamkan Quran di bulan ini. Yang masih
malas-malas untuk i'tikaf, perpanjang masa i'tikaf di masjid. Sisihkan sebagian harta kita untuk memberi buka puasa orang-orang yang berpuasa. Karena kata Nabi SAW, orang yang memberi buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, dan tidak mengurangi pahala orang puasa tersebut. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan pahala yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita dalam ibadah di bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala hadiahkan kita Lailatul Qadar. Itulah malam yang dinanti-nantikan, di mana para malaikat-malaikat Allah diperintahkan untuk turun ke bumi untuk menjumpai orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para malaikat itu akan menjabat tangan-tangan mereka dan memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang beruntung, ya, bisa menyempurnakan Ramadan kita dengan penuh ibadah, dan Allah Ta'ala hadiahkan kita dengan Lailatul Qadar. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.